Halo semuanya, namaku Cica. Aku akan membahas beberapa macam aplikasi tentang gelombang. Apa saja ya? Yaitu snack pendulum, radio teleskop, sidik jari kimia, dan ultrasonic flow detector. Yuk simak penjelasannya. Snack pendulum merupakan salah satu prinsip gerak harmonik sederhana dengan menggunakan fenomena gelombang pendulum. Apa itu gelombang pendulum? Yaitu fenomena fisika berdasarkan jumlah pendulum yang diikatkan dengan perhitungan yang akurat dan memiliki periode serta frekuensi ayun. Selain itu, snack pendulum juga menggunakan prinsip resonansi, yaitu ikut bergetarnya benda lain jika diberi suatu gerak dalam periode tertentu. Akibatnya, periode antar pendulum adalah sama, dan frekuensi yang terjadi antar pendulum berbeda-beda, sehingga snack pendulum menghasilkan beberapa osilasi. Berikut ini adalah cara kerjanya. Sidik jari kimia. Sidik jari kimia adalah metode untuk mengidentifikasi suatu kandungan atau molekul yang ada di dalamnya, sehingga semua bagian yang tersedia pada sidik jari dapat dilihat. Berikut adalah prinsip kerja sidik jari. Sidik jari ini menggunakan spektrum inframerah dan Raman. Sampel diiluminasi dengan tembakan laser sehingga cahaya laser berinteraksi dengan vibrasi molekul, fonon atau ekstasi lainnya dalam sistem. Radiasi elektromagnetik dari lokasi yang diiluminasi dikumpulkan dengan suatu lensa dan dikirim melalui suatu monokromator. Radiasi hamburan elastis pada panjang gelombang yang sesuai dengan garis laser dipisahkan, sementara sisa cahaya yang terkumpul didispersikan pada suatu detektor. Lalu, energi pada foton laser mengalami pergeseran naik atau turun. Pergeseran energi memberikan informasi tentang mode vibrasional dalam sistem. Hasilnya dapat diidentifikasi melalui koordinat analisis yang normal menggunakan spektrum inframerah dan Raman. Ini adalah wilayah spektrum inframerah. Sidik jari dapat diidentifikasi di wilayah pertama yang memiliki nilai sekitar 500 sampai dengan 1500. Wilayah ini dikenal sebagai daerah sidik jari dan mengandung puncak serapan berbagai macam ikatan tunggal. Aplikasi gelombang bunyi pada ultrasonic flow detector. Ultrasonic flow detector adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi berbagai kerusakan tersembunyi pada suatu benda, baik logam, plastik, komposit maupun keramik. Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan gelombang ultrasonik. Berikut ini gambar alatnya. Di bagian bawah ada berbagai tombol pengaturan, lalu ada pop step untuk mengukur ketebalan objek dan pop angel untuk mengukur kerusakan objek. Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan memanfaatkan rambatan dari gelombang bunyi yang dihasilkan oleh transducer. Kemudian, receiver akan kembali menerima gelombang balik yang dipantulkan benda. Lalu hasil dari pantulan tersebut akan dianalisa untuk mendeteksi adanya kerusakan pada objek. Apabila benda yang di objek memiliki kerusakan, maka gelombang yang diberikan di awal tidak akan sama dengan gelombang yang dipantulkan dari objek. Mekanisme singkatnya seperti berikut. Pertama, ultrasonic flow detector menggunakan transducer untuk menghasilkan getaran, lalu getaran diberikan kepada objek. Setelah itu, receiver menerima pantulan yang dihasilkan dari objek. Gelombang baliknya dianalisa, lalu diketahui adanya kerusakan atau tidak. Untuk penggunaannya bisa lihat video berikut ini. Kali ini kita akan mengukur keretakan pada pipa ini. Oke, caranya seperti ini. Kita tekan tombol menu, kemudian pilih tombol K, masuk ke probe-nya. Kita atur probe-nya dulu. Kita menggunakan probe angel. Untuk memilihnya pakai knob ini. Oke, jika sudah ke probe angel, kita atur diameternya. Diameter bisa dilihat dari sini. Kemudian kita masuk ke basic gain.
Kita atur gainnya dulu, ketinggian gainnya untuk melihat pulsa yang tertinggi. Oke, di sini sudah kelihatan pulsa yang tertinggi ada di sini. Untuk pipa ini tidak ada keretakan karena nilainya di sini tidak terbaca dan hasilnya 0. Itulah cara pengujian ultrasonic flow detector seri MFD 620C. Sekian, terima kasih. Penerapan gelombang elektromagnetik pada teleskop radio. Teleskop radio adalah bentuk antena radio direksional yang digunakan dalam radio astronomi. Jenis antena yang sama juga digunakan dalam pelacakan dan pengumpulan data dari satelit dan pesawat antariksa. Teleskop radio biasanya berbentuk antena parabola besar. Observatorium radio terletak jauh dari pusat kota dan pemukiman penduduk untuk menghindari interferensi elektromagnetik atau IMI dari radio, TV, radar, dan perangkat yang memancarkan IMI lainnya. Teleskop radio merupakan suatu alat yang digunakan untuk menangkap sinyal radio yang dipancarkan dari benda-benda langit. Dalam peran astronomi, teleskop radio berbeda dari teleskop optik yang mana teleskop radio beroperasi di bagian frekuensi radio dari spektrum elektromagnetik di mana mereka bisa mendeteksi dan mengumpulkan data tentang sumber-sumber radio. Perbedaan mendasar dari teleskop radio dan teleskop optik pada umumnya dapat dilihat pada sinyal yang ditangkap. Jika teleskop optik menangkap gelombang elektromagnetik yang berupa cahaya, maka teleskop radio menangkap gelombang elektromagnetik yang berupa sinyal radio. Prinsip kerjanya sama persis dengan teleskop optik. Berikut adalah prinsip kerja dari teleskop radio. Sinyal diterima oleh antena berbentuk mangkuk yang permukaannya berbentuk parabola. Sinyal kemudian difokuskan pada titik tengah mangkuk yang dari sana perangkat elektronik akan mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal elektronik. Teleskop radio yang terdiri dari sebuah reflektor dan penerima ini adalah gelombang radio yang sangat besar dari benda-benda langit yang mengarah ke reflektor, lalu tercermin ke penerima yang kemudian dilakukan penguat yang membuat data, dan setelahnya akan disimpan di komputer. Berikut adalah video penjelasan cara kerja teleskop radio terhadap benda langit yaitu matahari. Lokasi yang dipilih adalah Pulau Kanari. Ini salah satu situs astronomi terbaik sedunia. Berkat kondisi cuacanya yang ideal, teleskop akan dilengkapi cermin berdiameter 4 meter. Kualitas gambar dari matahari terganggu oleh atmosfer bumi. Seringkali kami tidak bisa melihat dengan jelas. Karena itu, European Solar Telescope nantinya akan memiliki sistem optik adaptif. Ini akan mengoreksi secara real-time deformasi yang diakibatkan atmosfer. Para peneliti berharap teleskop baru dikombinasikan dengan yang sudah ada di orbiter bumi akan membantu peramalan lebih akurat dinamika dahsyat matahari. Tahu kawasan mata di matahari yang besar kemungkinannya memicu erupsi dahsyat dan semburan energi. Kami bahkan bisa memprediksi apakah letusan akan terjadi dalam 1, 2, atau 3 hari. Para ilmuwan juga berharap teleskop ini akan membantu mereka memahami lebih baik lagi bagaimana energi surya tercipta di intinya, transportasinya ke permukaan, dan semburannya ke ruang angkasa. Peneliti meyakini pengetahuan semacam ini akan punya implikasi besar pada keseharian manusia. Matahari memproduksi energi lewat fusi nuklir. Kami pikir sumber energi semacam ini suatu hari nanti bisa menjadi jawaban bagi krisis energi di bumi. Produksi sumber energi semacam itu di dalam reaktor. Riset ini bisa memberikan solusi vital bagi problem energi yang saat ini dihadapi umat manusia. Nah, itu dia penjelasannya. Jadi, gelombang dibagi menjadi beberapa jenis. Dari yang paling sederhana, yaitu gelombang pendulum, gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik, dan juga berbagai macam gelombang lainnya. Teman-teman, sepertinya sudah malam. Sebaiknya Cica pamit dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu, dan semoga ilmu ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa like, share, komen, dan